Jajaran Tim Pansus II Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas melakukan kunjungan kerja konsultasi di Kementerian Sosial Ditjen Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas RI. Kunjungan tersebut dikoordinir langsung Wakil Ketua II DPRD Provinsi Gorontalo Sopyan Puhi, Ketua Pansus II Adnan Entengo, anggota Pansus serta Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo dan para pendamping. Kunjungan ini diterima oleh Ketua Pokja Wilayah 3 Kemensos RI Dina Utari yang ikut didampingi Siti Mardia, pekerja sosial ahli pertama, serta Aditya selaku penyuluh sosial ahli muda dari Direktorat Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas. Terlihat pada pertemuan tersebut terjadi sharing pendapat dan masukan, di mana poin yang diharapkan pada pembahasan ini adalah ranperda yang diusulkan harus benar-benar menuangkan peraturan yang mampu mendorong kesejahteraan para penyandang disabilitas. Untuk itu, kita simak bersama liputan kegiatan Tim Pansus II Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang melakukan kunjungan kerja konsultasi di Kementerian Sosial Ditjen Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas RI. Kemudian kabupaten kotanya untuk yang di luar panti gitu, atau yang berbasis masyarakat. Kalaupun memang dari provinsi ingin mensupport untuk LKS ini, mungkin kita bisa mengawali dari pendataannya dulu ya Pak di daerah, karena memang ini penting untuk perencanaan dan penganggaran, bagaimana daerah bisa menyediakan data-data terpilah penyandang disabilitas, akses layanan-layanan yang dibutuhkan. Ketika dia terdata sebagai penyandang disabilitas rungu wicara, artinya ada akses-akses yang dibutuhkan untuk penyandang disabilitas rungu wicara, misalnya seperti alat bantu. Ketika dia terdata sebagai penyandang disabilitas mental, ada akses yang dibutuhkan untuk penyandang disabilitas mental, untuk layanan psikiatrinya, kemudian layanan-layanan rehabilitasi sosial yang dibutuhkan penyandang disabilitas. Jadi memang awal mulanya itu memang pendataan yang baik, pendataan terpilah yang baik dulu bagi penyandang disabilitas. Nanti karena yang kami temukan di LKS ini Pak, kita sebutnya LKS ya Pak ya. Yeah. Di masyarakat itu bahwa banyak sekali data penyandang disabilitas yang belum masuk ke dalam DTKS Pak. Sehingga kami agak kesulitan ketika kami ingin mensupport LKS ini dengan program-program yang ada di kami. Contohnya kami saat ini sedang menjalankan program permakanan bagi penyandang disabilitas. Salah satu kriteria penerimanya adalah penyandang disabilitasnya harus terdaftar di dalam DTKS. Ketika kita mencoba reach out ke LKS, ke panti-panti di masyarakat, salah satunya di Gorontalo, ternyata banyak sekali data yang di dalam pantinya ini belum masuk ke dalam DTKS. Gitu. Hanya paling sekitar 2 atau 3 orang. Tapi kan sayang sekali untuk yang lainnya ini tidak bisa diakseskan ke program-program Kementerian Sosial. Untuk jumlah data di Provinsi Gorontalo untuk disabilitas yang akan menerima permakanan ini sejumlah 159 begitu. Untuk kriteria penerima permakanan ini pastinya harus disabilitas, kemudian yang kedua terdaftar dalam DTKS dan bukan penerima bantuan PKH dan sembako begitu. Kenapa datanya hanya sedikit 159? Karena kami dari Pusdatin mengambilnya itu penyandang disabilitas yang bukan penerima PKH dan sembako seperti itu. Data Bapak Ibu. Kemudian saat ini masih dalam proses pembentukan Pokmas, jadi dari beberapa kecamatan di Bawalemo hanya menyanggupi 2 kecamatan, yaitu di Kecamatan Kilamuta dan Wonosari saja begitu. Kemudian untuk di Kabupaten Gorontalo jumlah datanya 50 data. Ini masih dalam pelaksanaan koordinasi dengan dinas sosial seperti itu, belum terbentuk Pokmasnya. Kemudian untuk di Pohuwato jumlah datanya 16, hasil verifikasinya itu yang valid ada 4,
yang tidak validnya 12, ini masih dalam proses pengajuan dokumen. Kemudian di Bone Bolango ada 48 data, yang validnya 32, tidak validnya 16. Kemudian di Bone Bolango hanya menyanggupi di 4 kecamatan untuk pelaksanaan permakanan ini, ada di Kecamatan Suwawa, Kabila, Tilong Kabila, dan Bolango Timur dengan jumlah PM-nya 11 begitu. Kemudian 2023, kemudian untuk Gorontalo Utara ini informasi terakhir yang kami dapat itu belum bisa melaksanakan karena kondisi geografisnya, kemudian letak posisi PM-nya ini yang berjauhan seperti itu. Yang terakhir ini di Kota Gorontalo jumlah datanya hanya ada 11, validnya 6 dan tidak validnya 5, ini dalam proses pembentukan Pokmas. Untuk bantuan permakanan disabilitas ini itu bantuannya dalam bentuk makanan siap saji begitu Bapak Ibu, perharinya 30.000 untuk 2 kali makan pagi dan siang, kemudian ada ongkos kirimnya 2.000 per penerima manfaat begitu untuk sekali antar. Kemudian ada biaya operasional Pokmasnya ini 15.000 per PM per bulannya begitu. Jadi untuk bantuan permakanan ini bisa dilaksanakan oleh kelompok masyarakat, LKS maupun kelompok kemasyarakatan lainnya. Untuk kelompok kemasyarakatan lainnya ini seperti DKM masjid ataupun kelompok gereja dan lain-lain seperti itu. Usulan dari daerah seperti itu dengan syarat bahwa sudah masuk DTKS, kemudian bukan penerima PKH dan sembako seperti itu Bapak Ibu. Ada yang tidak paham bagaimana tata laksana pemberian obat, kemudian bagaimana tata laksana kesehatannya. Nah, kita membutuhkan kerjasama dengan pihak-pihak kesehatan di sini, dinas kesehatan mungkin kalau di daerah untuk akses layanan kesehatan bagi kita sebutnya PM ya, penerima manfaat di dalam panti. Kemudian bagaimana akses pendidikannya, karena kan ini tidak akan selesai jika PM-PM itu hanya diberikan layanan resos kaitannya dengan pendataan, dengan layanan kependudukannya. Nah, di sini Disduk Capil bisa berperan bagi PM-PM yang memang belum terdata di dalam panti atau LKS, itu dilakukan percepatan perekaman dokumen kependudukan. Hari ini kami melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Sosial terhadap Perda disabilitas daerah. Dan alhamdulillah dari 6 yang kita atur dalam Perda ini diantaranya adalah Kementerian Sosial, hak-hak sosial itu dapat masukan yang baik dari Kementerian Sosial terhadap misalnya pemenuhan hak disabilitas, baik itu mereka punya program permakanan, itu bantuan permakanan ke Kementerian Sosial yang ke daerah. Kemudian ada juga tentang alat-alat bantu dari disabilitas. Ini kami akan koordinasikan dan mereka menyambut baik dengan adanya peraturan daerah ini yang dapat menghimpun menjadi regulasi daerah dalam rangka memberikan pelayanan paripurna kepada disabilitas. Yang kedua, memang Perda ini juga masih butuh kajian lebih jeli lagi terhadap bagaimana layanan yang lain yang tidak dipunyai oleh Kementerian Sosial, misalnya layanan kesehatan, layanan umum, layanan ketenagakerjaan dan sebagainya. Itu nanti kakak dikomunikasikan dengan kementerian yang terkait setelah pelaksanaan kegiatan ini. Pertemuan Pansus Perlindungan dan Penyelenggaraan Disabilitas Provinsi Gorontalo, DPRD Provinsi Gorontalo hari ini mendapatkan banyak masukan, mendapatkan banyak hal yang menyempurnakan dalam Perda ini terkait dengan kewenangan, terkait dengan program dan juga kegiatan-kegiatan yang nanti akan menjadi ruang lingkup dari Ramperda, yang sangat memberikan rasa bahagia kami hari ini bahwa kami Pansus diberikan ruang dan diberikan improvisasi, dapat berimprovisasi dalam Ramperda ini selama itu tidak ada di luar kewenangan daripada provinsi ataupun di ketentuan yang sudah ada. Yang berikutnya juga tentunya kita juga mendapatkan masukan bahwasanya Pokja Resos
yang menangani terkait dengan disabilitas di wilayah Gorontalo ini sudah menurunkan kegiatan program yang untuk masyarakat disabilitas. Yang ini tadi contohnya adalah pemenuhan makanan harian terhadap disabilitas yang tentunya mereka berada di dalam panti. Insya Allah ini bisa berlangsung sampai bulan Desember dan melibatkan masyarakat.